Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam atas Rasulillah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua, para pendengar, para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, para sahabat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran telah disinggung oleh Allah dalam sebuah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu 'alaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dari ayat tersebut kita telah diperintahkan oleh Allah, sudah dijelaskan dalam ayat tersebut oleh Allah bahwa kita sebagai manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jadi manusia itu menikah untuk berpasang-pasangan, bukan menikah dengan jin, bukan menikah dengan setan, bukan menikah dengan binatang, bukan menikah dengan hewan. Bahkan diperintahkan untuk menikah sesama sejenis dari manusia. Walaupun sejenis dalam artinya manusia menikah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan. Dari ayat tersebut dapat kita jelaskan bahwa dalam sebuah keluarga terdapat hubungan antara suami dan istri yang harus sama-sama dijaga. Yang mana istri punya hak dan kewajiban, suami pun punya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menyinggung tentang hak-hak istri terhadap suami dalam sebuah keluarga agar terjalin hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antaranya di mana hak-hak istri adalah yang pertama, seorang istri berhak diperlakukan dengan baik oleh suaminya, di mana seorang suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik. Karena bagaimanapun perlakuan suami akan mencerminkan dirinya dia sebagai suami terhadap istri. Dalam hadis dijelaskan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum linisaihim. Jadi kata Nabi, paling sempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan laki-laki yang baik, suami yang baik adalah yang paling baik terhadap istrinya. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan bagaimana seorang suami untuk bersikap baik terhadap istrinya. Dan inilah yang menjadi hak dari seorang istri terhadap suaminya. Yang kedua, dimaafkan khilafan dan kesalahannya. Jadi hak sebagai seorang istri apabila dia melakukan kesalahan, kehilafan, maka dia berhak untuk dimaafkan kesalahannya. Karena apa? Di dalam sebuah pernikahan, istri itu terbentuk dari tulang rusuk suami. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki seorang istri harus pelan-pelan, jangan langsung diperbaiki begitu saja. Karena sesuatu yang bengkok itu untuk diluruskan harus secara pelan-pelan. Karena mengapa demikian? Karena seorang istri dalam sebuah keluarga apabila dia sudah menikah, maka tanggung jawab untuk memperbaiki anak perempuannya beralih pada suami. Yang awalnya menjadi tanggung jawab orang tuanya, menjadi tanggung jawab bapaknya, ketika dia sudah menikah beralih pada tanggung jawab suaminya. Kemudian yang ketiga, seorang istri mempunyai hak untuk dijaga oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang suami tidak hanya menjaga secara fisik, secara psikis, namun seorang suami juga menjaga bagaimana akhlak istrinya, bagaimana agama istrinya, bagaimana pergaulan istrinya, itu harus semuanya dijaga. Karena apa? Dalam keluarga suami adalah penanggung jawab terhadap istrinya, dan setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap suami, setiap laki-laki akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di hari kiamat.
Yang keempat, rahasianya tidak disebarkan. Jadi seorang suami tidak boleh menjelek-jelekkan istrinya di depan orang banyak, tidak boleh menjelek-jelekkan istrinya, membentak istrinya di depan orang banyak, serta tidak boleh mengumbar aib keluarganya, aib istrinya di depan kawan-kawannya. Bisa jadi masalah keluarga, masalah hubungan pertemanan istrinya, atau bisa jadi masalah hubungan ranjang dalam keluarganya. Itu seorang suami harus merahasiakan aib-aib dan keburukan istrinya. Dan yang terakhir, seorang istri diajak bermusyawarah dalam berbagai hal. Ingat, feeling istri itu sangat kuat. Jadi sekuat apapun para suami menyimpan rahasia, istri itu akan sedikit mencium baunya. Jadi bagaimanapun istri harus dilibatkan dalam sebuah keluarga untuk memecahkan sebuah masalah. Baik itu terkait keuangan, pendidikan anak-anaknya, pendidikan keluarganya, kemudian masalah dapurnya, masalah perekonomian, masalah yang terkait dengan rumah tangganya istri juga harus dilibatkan di situ. Karena apa? Perintah Allah sudah jelas. Wasyawirhum fil amr. Jadi bermusyawarahlah dalam segala sesuatu. Jangan ada kotak-kotak antara suami dan istri. Harus sama-sama dimusyawarahkan. Yang mana tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.